Oke, sudah bisa mendengar ya? Saya juga sudah merecord. Oke, bentar kita. Sepertinya ada gangguan dengan koneksinya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan variabel bauran pemasaran gitu ya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang bauran pemasaran, yaitu pastinya marketing mix atau bauran pemasaran ini pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen, ya. Yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mereka beli atau tidak gitu. Baik itu dari segi harga, baik itu dari segi tempat, yaitu place, baik itu juga promotion atau promosinya gitu, dan juga produk gitu. Itu adalah empat faktor ini adalah untuk misalnya produk eh, pasti akan mempengaruhi eh, perilaku daripada konsumen. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang untuk membuat bermakna gitu. Permisi sekali lagi, suara saya jelas kan? Oh jelas, oke. Misalnya persepsi gitu. Masalah produk Cina misalnya. Pasti orang ketika saya bilangkan misalnya yang di atas ini adalah produk-produk Cina yang lagi membanjiri Indonesia. Dan juga di bawah ini adalah produk Jepang, sepeda motor. Ketika saya bilang kami produk Cina, pasti ketika seorang misalnya mengatakan produk Cina gitu, kita pasti bakal berpikir pasti harganya murah dan kualitasnya pasti kurang bagus. Kita pasti berpikiran seperti itu. Ah, produk Cina murah. Oh iya, memang pasti murah produk Cina, tapi pasti kualitasnya nggak bagus gitu. Cepat rusak, kata Mbak Ratna ini. Itu benar, tapi murah. Nah, itu dia persepsi masyarakat. Produk Jepang, mahal, tapi bagus gitu. Saya masih teringat eh, di perkuliahan saya semester lalu tentang produk Cina di Indonesia, produk dari China ini. Saya memiliki sebuah video, mungkin minggu depan ketika kita tatap muka saya akan bisa men-share untuk kita semua. Itu adalah di mana konsumen penjual tokonya itu bilang, kalau misalnya 10 produk Cina yang mereka jual ke masyarakat kepada konsumen ataupun pelanggan mereka, yang tidak komplain itu mungkin cuma 3 orang atau 4 orang. 6 orang itu komplain terhadap produk dari Cina itu gitu. Ketika misalnya produk dari Korea, ketika misalnya terjual 10, mungkin cuma 1 atau 2 orang yang komplain. Itu dia bedanya. Produk China dibanding dengan produk Korea ataupun Jepang gitu. Itu udah memang udah tertanam di masyarakat juga gitu. Ketika bilang kan, kamu membeli ini dari mana gitu? Oh ini buatan Cina. Oh udah tau lah orang itu. Oh itu pasti murah gitu. Seperti itu dia. Itu adalah persepsi gitu. Selanjutnya adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalaman. Itu proses pembelajaran atau learning process. Di gambarnya disebutkan sosro gitu ya. Seseorang itu pasti akan tahu gitu atau oh produk ini bagus gitu. Produk ini enak, produk ini bagus untuk yang keadaannya seperti ini gitu. Itu adalah pembelajaran yaitu melalui pengalaman yang pernah kita lakukan. Di gambar ini misalnya sosro, misalnya saya buatkan teh botol sosro. Mungkin Mbak ini bilang kan teh botol sosro itu nggak terlalu manis, jadi semua bisa meminumnya atau juga harganya tidak terlalu murah karena dia udah dia bisa berbicara seperti itu karena udah ada pengalaman dia untuk membeli ataupun merasakan produk daripada teh botol sosro seperti itu dia. Dia bilangkan sosro itu juga enak diminum kapan aja boleh karena dia udah merasakan gitu dari pembelajaran yang sudah dia punya gitu. Selanjutnya adalah sikap dan keyakinan. Ya, sikap adalah kecenderungan
yang terpelajari untuk menanggapi sebuah proyek atau golongan objek dalam cara yang baik atau kurang baik secara konsisten gitu. Sedangkan keyakinan itu adalah sebagai suatu pernyataan yang menunjukkan probabilitas subjektif seseorang bahwa sebuah objek itu mempunyai karakteristik tertentu gitu. Itu dia untuk faktor sikap dan keyakinan. Selanjutnya kita lanjutkan ke motivasi. Motivasi adalah sebagai aktivitas ke arah tujuan. Itu dia bahasa yang sederhananya. Atau motivasi konsumen adalah dorongan untuk memuaskan baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis melalui pembelian atau mengkonsumsi produk gitu. Di sini dijelaskan ini adalah kebutuhan Maslow atau sering disebut dengan motivasi Abraham Maslow atau kebutuhan Maslow gitu. Seseorang mulai berada pada kebutuhan fisiologis. Mbak-mbak sama masnya bisa lihat gambar ini kan? Bisa? Jelas ya, bisa ya. Seseorang itu dimulai dari kebutuhan fisiologis. Misalnya kebutuhan makan, minum, rumah, punya rumah dan sebagainya gitu. Jadi di sini dulu mulai dari dasarnya dulu gitu. Dimana ketika sudah terpenuhi, udah cukup makan, udah bisa cari makan sendiri, maka lanjutlah ke atasnya adalah kebutuhan rasa aman dan keamanan. Jadi levelnya itu dinaikkan gitu. Kalau pertama itu tidak terlalu memikirkan aman dan keamanannya gitu. Yang penting misalnya makan, yang penting kayak mana dapat makan. Ketika udah dapat misalnya makan, baru naik. Harus makanan yang seperti apa. Nah, seperti itu dia. Kalau di awal tadi, ya udah apa aja asalkan bisa dimakan gitu misalnya di tahap awal gitu. Tapi setelah itu naik levelnya udah bisa mencukupi dirinya sendiri, udah mulai memilih-milih makanan yang seperti apa, makanan yang banyak vitamin ininya, itunya dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Ketika dia sudah bisa, eh, udah bisa makan, udah maksudnya udah cukup bisa memenuhi kebutuhannya bagi dari segi makan, udah merasa udah bisa gitu, maka naik levelnya adalah ke kebutuhan sosial gitu. Bagaimana dia juga memenuhi kebutuhan sosial ketika dia sudah memenuhi kebutuhannya, dia juga pengen untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, satu sama lainnya lebih memiliki komunitas-komunitas dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah masuk ke kebutuhan ego atau adalah kebutuhan harga diri gitu. Bagaimana udah pengen dilihat orang sebagai orang yang terpandang gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau tadi di level bawah, yang penting makan makan aja dulu, udah bisa mencukupi makan. Nah gitu like levelnya. Kalau kita sudah bisa memilih, udah mulai milih-milih. Habis itu setelah semua udah tercukupi, masuk ke level yang seseorang itu akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Itu bagaimana untuk menjalin komunitas-komunitas. Selesai itu masuk ke harga diri, bagaimana supaya dia menjadi orang terpandang di masyarakat. Sampai akhirnya pada puncak aktualisasi diri gitu. Aktualisasi diri adalah bagaimana seseorang itu tidak lagi memikirkan supaya aku terpandang di mata orang, tidak lagi sebenarnya seperti itu gitu. Tapi bagaimana mereka misalnya sudah melihat sesuatu itu untuk bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Yaitu pada aktualisasi diri. Kalau tadi di sini masih ya bagaimana biar aku terpandang gitu. Tapi udah kalau udah masuk ke aktualisasi diri itu bagaimana misalnya mereka misalnya kasih bantuan ke yayasan, panti asuhan, pembangunan masjid, pembangunan gereja, pembangunan kuil atau vihara, kelenteng dan lain sebagainya gitu. Mereka ikut kerja bakti untuk di RW atau di RT. Mereka ikut bagian dalam misalnya kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya gitu. Mereka tidak butuh lagi untuk dihormati dan lain sebagainya, tapi bagaimana mereka untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah tahap yang terakhir gitu. Selanjutnya kita masuk ke pengalaman. Pengalaman adalah dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dipelajari.
Dengan belajar, seorang dapat memperoleh pengalaman. Ini adalah contoh yang disampaikan oleh Mbak Widowati tadi ya. Seperti misalnya, kenapa seorang itu harus pakai Pepsodent? Kenapa seorang itu harus pakai Pantene? Kenapa harus Dove? Kenapa harus pakai formula merek sikatnya gitu? Seperti itu. Kenapa harus kopinya itu kopi kapal api atau white coffee? Itu adalah ketika seseorang yang udah terus atau punya pengalaman di situ gitu. Mungkin seseorang itu kalau nggak pakai Pantene misalnya, nggak cocok dengan rambutnya atau nggak iya gitu, nggak srek dia. Atau juga Pepsodent. Sepertinya udah pun sikat gigi merasa nggak sikat gigi kalau nggak pakai Pepsodent gitu. Atau kalau misalnya nggak pakai formula merek sikat giginya nggak nyaman untuk menggosok, kayaknya ada aja yang kurang seperti itu dia gitu. Itu juga sabunnya kalau nggak misalnya Nuvo atau nggak misalnya Lifebuoy atau nggak dengan Dettol misalnya, dia itu misalnya nggak bisa gitu. Seperti itu dia, karena dia konsumen itu misalnya mereka itu udah tahu atau membeli produk itu berulang-ulang ya karena mereka udah punya pengalaman, oh produk ini bagus gitu, sehingga enggan untuk berpindah gitu. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah sebagai cara mengorganisir dan mengelompokkan konsistensi tentang reaksi seseorang terhadap situasi. Itu adalah menurut Lem dan kawan-kawan pada 1996 pada bukunya halaman 134, bisa dilihat pada modul kita 423 gitu. Di mana sifat-sifat kepribadian ini dibilangkan adalah ada 3 gitu dalam yang relevan dengan strategi pemasaran. Sebagai contoh misalnya, innovativeness adalah tingkatan di mana seorang suka mencoba sesuatu yang baru gitu. Ini adalah ketika ada sesuatu yang baru, ini adalah sebenarnya yang perlu kita bagaimana membuat seseorang itu bisa kita tangkap gitu. Ketika misalnya ini adalah suatu peluang kita bagaimana membuat dia bertahan di produk kita sebagai misalnya produk yang baru gitu. Karena dia selalu mencoba dan mencoba gitu. Ketika masuk ke kita harus mencoba bagaimana mempertahankan dia sebagai konsumen. Gitu. Selanjutnya adalah percaya diri, yaitu tingkatan di mana seorang mempunyai evaluasi positif tentang kemampuannya, termasuk kemampuan mengambil keputusan produk yang baik bagi dirinya. Gitu. Selanjutnya adalah sociability, itu adalah tingkatan di mana seseorang dapat menikmati interaksi sosial dan kemungkinan akan menanggapi produk atau situasi yang mengaitkan ke situasi sosial. Gitu. Itu adalah bagian dari kepribadian dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri adalah persepsi, keyakinan, dan perasaan tentang dirinya gitu. Jadi, dengan kata lain, konsep diri merupakan cara bagi konsumen untuk melihat dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama, ia mempunyai gambaran tentang dirinya, tentang diri konsumen lain gitu. Jadi, di sini setiap konsumen memiliki konsep diri yang berbeda-beda pastinya, sehingga memungkinkan adanya persepsi yang berbeda terhadap upaya-upaya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Misalnya, seseorang konsumen yang merasa dirinya sebagai pelopor mode tidak akan membeli pakaian yang memproyeksikan dirinya citra kontemporer misalnya gitu. Atau juga citra body atau body image gitu. Itu persepsi tentang ketertarikan segi fisik diri seseorang. Yaitu konsumen sudah menjalani operasi plastik misalnya, merasa citra body atau body image-nya itu adalah semakin sempurna gitu. Ini adalah contohnya. Nah, jadi ketika dia misalnya udah melakukan operasi plastik ya mereka merasa mereka makin sempurna gitu. Selanjutnya adalah gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah modus hidup seperti ditunjukkan oleh aktivitas, minat, opini seseorang atau bagaimana seorang hidup gitu. Ini adalah faktor-faktor yang juga mempengaruhi pasti konsumen gitu.
Misalnya seorang yang gila kerja, kerja setiap hari. Atau juga orang yang suka keluar, atau orang yang suka shopping, kapan aja belanja aja. Atau ada juga yang suka mabuk-mabukan lah sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi. Ini adalah semuanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya gaya hidup misalnya. Ya pastinya ketika dia misalnya orang-orang yang suka belanja gitu. Itu adalah pasti akan menjadi apa namanya? Target daripada pemasaran pastinya gitu. Tapi itu yang harus dilihat gitu. Ada juga mungkin gaya hidupnya adalah pemabuk, minum aja gitu dan sebagainya gitu. Ini adalah hal-hal yang eh, atau faktor-faktor yang mempengaruhi eh, perilaku daripada konsumen. Dan pasti gaya hidup adalah salah satu yang paling penting gitu. Sebagai contoh misalnya keluarga misalnya yang suka belanja baju atau pakaian misalnya selalu aja baru misalnya tiap bulan atau tiap minggu gitu. Ini memang adalah satu peluang daripada produsen pakaian gitu. Ketika misalnya baru langsung dikabari ke beliau pasti beli dan lain sebagainya gitu. Itu adalah memang sangat mempengaruhi gaya hidup itu merupakan salah satu eh, mempengaruhi perilaku konsumen dan itu harus dipelajari oleh pemasar dalam menangkap orang-orang yang seperti ini sebagai konsumen atau pelanggannya mereka gitu. Selanjutnya, berbagai macam situasi pembelian. Ini adalah sudah selesai. Ini adalah sampai 16 gaya hidup sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya kita masuk ke berbagai macam situasi pembelian, yaitu berbagai jumlah dan jadi pembelian konsumen dapat ditinjau sebagai kegiatan penyelesaian suatu masalah yang terdapat tiga macam situasi. Itu yang pertama adalah menyelesaikan masalah ekstensif, yang kedua adalah penyelesaian masalah terbatas, dan penyelesaian masalah rutin. Yang pertama adalah penyelesaian masalah ekstensif, yaitu suatu pembelian akan menjadi suatu sangat kompleks jika pembeli menjumpai jenis produk yang kurang dipahami dan tidak dimengerti kriteria penggunaannya gitu. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang membeli kamera sangat mahal pertama kali gitu. Di antara merek-merek kamera yang sangat mahal tersebut misalnya seperti Nikon, Leica, Pentax. Dari ketiga merek yang pernah ia jumpai, dari yang ketiga merek yang pernah dijumpai, ia tidak mengetahui atribut-atribut produk yang harus dipertimbangkan untuk pemilihan kamera yang sangat baik. Situasi yang demikian ini disebut dengan penyelesaian masalah ekstensif. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mengetahui kegiatan pengumpulan informasi dan evaluasi dari konsumen dan menunjang proses pembelajaran konsumen terhadap atribut-atribut kelompok produk tertentu gitu. Terus yang selanjutnya adalah penyelesaian masalah terbatas. Itu adalah pembelian akan lebih kompleks jika pembeli tidak mengetahui sebuah merek dalam suatu jenis produk yang disukai, sehingga membutuhkan informasi lebih banyak sebelum memutuskan untuk membeli gitu. Selanjutnya adalah yang terakhir, penyelesaian masalah rutin. Itu adalah jenis perilaku pembelian yang paling sederhana pastinya. Terdapat dalam suatu pembelian produk yang berharga murah dan sering dilakukan. Itu dia untuk berbagai macam situasi pembelian. Jadi biasanya dalam penyelesaian masalah rutin ini mereka tidak selalu membeli merek yang sama karena dipengaruhi oleh kondisi habisnya persediaan atau sebab-sebab lain gitu. Tapi pada umumnya kegiatan pembelian dilakukan secara rutin, tidak memerlukan banyak pikiran, tenaga atau waktu dan lainnya untuk membeli produk itu gitu. Selanjutnya adalah struktur keputusan beli atau struktur keputusan pembelian gitu. Jadi keputusan untuk membeli yang diambil oleh konsumen itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan gitu. Yang pertama adalah keputusan tentang jenis produk, yang selanjutnya adalah keputusan tentang bentuk produk, ketiga adalah keputusan tentang merek,
keempat adalah keputusan tentang penjualnya, kelima adalah keputusan tentang jumlah produknya, keenam